Hey Bay, Hei, apa kabar lu? ya sehat lah. Lu Bagus deh. dari mana lu? Ini gue mau ke tempat lu, mau ketemu lu. Udah lama kan nggak mampir. Eh Bay, ngomong-ngomong lu udah berapa lama sih merit? Kayaknya kayak gitu-gitu aja sih. Gue sih udah 4 tahunan lebih, udah mau 5 tahun. Emang kenapa? Gila, lama juga ya lu meritnya ya. Lu nggak kepengen punya anak apa? Lu mau pakai nanya. Siapa sih nggak mau punya anak? Ya mungkin menurut gue emang belum dikasih aja. Apa jangan-jangan istri lu kurang subur kali tuh? Lu udah cek dokter belum? Masa sih bini gue kurang subur? Ya kali Belum pernah aja. gue cek sih. Tapi kayaknya nggak mungkin. Dia aja 10 saudara. Lihat aja saudaranya ada 10 kan? Iya banyak sih emang sih. Logikanya kan nggak mungkin kalau Iya. dia nggak punya anak. Ya siapa tahu 1 dari 10 istri lu nggak subur, kan kita nggak tahu. Iya bisa jadi sih. Iya, mendingan lu cek deh Bay. Kayaknya harus gue cek deh. Iya. Daripada kenapa-napa. Ngomong-ngomong, lu kapan nyusulin gue? Gue kalau nggak Sabtu Minggu lah merit, lu tunggu undangannya dari gue. Gue juga iya kalau begitu. Pokoknya begitu gue ada ini pasti gue undang lu tuh. Tenang Oke, aja. Siap. Jangan lupa Iya, undangannya. pasti gue undang. Lu pertama kali gue undang kok. Siap. Yang, Eh, kalau kita adopsi anak bule lucu kali ya? ngapain adopsi-adopsian? Ada-ada aja deh kamu. Ya kan lucu aja. Kalau misalnya anaknya bule, mukanya bule, tapi budaya Indonesia kan lucu. Aku nggak setuju ah. Mending juga anak sendiri. Gimana kalau kita cek ke dokter kandungan yuk? Nggak mau ah, ngapain? Ngecek aja. Kita kan belum pernah cek ke dokter kandungan. Kan kamu tahu, aku paling nggak suka cek begituan. Loh, maksud aku kan kita cuma ngecek. Ya nanti kalau udah waktunya aku hamil kan aku pasti hamil juga. Loh, tapi kan kita sampai sekarang juga belum pernah punya anak. Pokoknya aku nggak suka cek begituan. Pagi Romo. Pagi. Jadi gini, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin bertanya-tanya tentang masalah saya. Ya. Jadi gini, suami saya itu meminta saya untuk mengecek kandungan terus. Jadi kita udah 4 tahun menikah. Ya, pagi. Nah, Mau udah ya. ya. Duduk. Iya, Romo. Jadi gimana kalian ini katanya sering bertengkar karena hal-hal kecil, termasuk tadi istri kamu Enggak sih, cerita Romo. gitu. Sebenarnya kayaknya itu cuma cekcok kecil doang. Cuman mungkin Ayunya agak sensi aja mungkin. Sebenarnya apa sih yang kalian ributkan sehingga hal-hal kayak Jadi, gini menjadi sebenarnya- rame kayak gitu kan? Nggak Sebenarnya enak kita saya dengar-dengar ini- juga nggak enak. Mama saya ini udah pengen punya cucu, Romo. Iya, terus Jadi saya cuma mau ngajak Ayu tuh ke dokter kandungan buat ngecek Hmm. kondisi kandungan Ayu gimana. Sekalian juga maksud saya mau bikin program supaya cepat dapat momongan gitu. oh begitu. Terus Ayu gimana? Setuju? Justru saya tidak setuju Romo, saya maunya menunggu. Jadi saya nggak mau ikut cek-cek begituan atau ikut program seperti itu Romo. Kenapa nggak setuju? Karena saya rasa kalau rezekinya saat ini belum waktunya dapat, mending nunggu aja. Ya, sebenarnya mengecek juga salah satu bagian dari usaha ya. Itu kan hanya memastikan bahwa diri kita atau dirimu ya, itu tidak ada masalah dengan kesehatan. Jadi dengan reproduksi kamu yang subur, yang bagus, suatu saat nanti ya pasti akan memiliki keturunan. Nah, tapi kalau dua-duanya timbul kecurigaan, dua-duanya sama-sama tidak yakin, wah ini jangan-jangan si Ayu nggak bisa ngasih keturunan, ini kan akhirnya menjadi beban moral kalau kamu dapat tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, dengan membuktikannya secara laboratorium, secara medis bahwa aku normal loh, aku itu subur loh, aku bisa memberikan keturunan, cuman ini momennya yang belum dapat. Itu kan bisa menjawab. Jadi kamu juga nggak ada beban moral atas tuduhan-tuduhan, atas hal-hal yang beredar ya di keluarga kamu selama ini. Iya Romo, sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu mempermasalahkan. Iya. Tetapi emang mama saya yang pengen punya cucu. Kalau menurut Romo itu, kalau misalnya mama saya ngomong begitu ke saya,
Jadi saya harus gimana gitu Romo? Ya namanya orang tua pasti kalau anaknya sudah menikah pengen segera memiliki cucu, ya ingin anaknya tuh cepat punya momongan. Tapi kan tidak semudah itu, karena setiap manusia mewarisi karmanya sendiri-sendiri. Ada orang yang belum menikah malah udah lahir, ya kan? MBA kan, married by accident, tapi kamu kan enggak, ya kan? Terus kemudian ada yang menikah sekian bulan bisa positif hamil. Ada yang bertahun-tahun belum bisa hamil juga, karena di samping faktor kesehatan reproduksinya ada juga faktor karma. Jadi faktor karma ini juga menunjang reproduksi. Karma kamu bagus, reproduksinya kurang bagus, bisa cepat hamil. Reproduksinya bagus, karmanya kurang bagus. Walaupun secara medis itu normal, wajar ya, bahwa bisa cepat punya keturunan, tapi tidak ada karma yang menunjang. Ya lama. Apalagi kedua-duanya bad. Reproduksinya nggak bagus, karmanya juga nggak bagus. Otomatis ya bisa nggak punya keturunan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara dhamma, ya punya keturunan atau tidak punya keturunan bukan jaminan kebahagiaan. Ini harus dipahami, ditekankan. Banyak sekarang ya, itu orang tua sepertinya gagal mengasuh anak, sehingga dia menyesal. Kenapa aku cepat punya anak? Ya ternyata anakku nggak berbakti. Aku menyesal telah melahirkan. Banyak kan ketika orang tua ini sudah punya anak, tapi anaknya tidak sesuai harapan. Nah, ketika anaknya berbuat yang tidak baik, ya kena kenakalan remaja, ya kena kasus-kasus sosial lainnya, apalagi kasus hukum yang marak belakangan ini, ya itu membuat orang tua itu menyesal. Kenapa aku melahirkanmu ke dunia? Kalau kamu hanya kayak gini. Belum lagi anak-anak yang tidak berbakti. Orang tuanya sudah tua, ya sudah harusnya pensiun, tapi tetap dipaksa kerja. Ya nggak diurus oleh anaknya, sakit harus berobat sendiri, anaknya nggak ada mau nganterin, karena anaknya juga sibuk. Jadi problema sekarang itu banyak sekali, ya bukan hanya problema karena punya keturunan atau tidak punya keturunan, tapi bagaimana tanggung jawab setelah seseorang itu punya anak. Ini yang sebenarnya jauh lebih berat. Maka karena itu sebelum punya anak, ya masih masa-masa seperti ini, masa bulan madu, ya masa honeymoon, ya kalian harus memikirkannya secara matang. Bagaimana kedepannya saya mendidik anak ini. Jangan sampai nanti sudah punya anak bingung, semua serahkan ke orang tua. Ya kan mama yang pengen punya cucu, ya udah nih anak saya mama urus. Kan banyak kan anaknya itu sudah punya anak, alias dia sudah berumah tangga sendiri, tapi nggak mau ngurus. Ini serahkan ke orang tua. Jadi kita lahir udah diurus orang tua, kita punya anak kasih orang tua lagi. Ada banyak orang tua malah bukannya tua itu semakin bahagia, tapi semakin pusing. Karena apa? Dulu ngerawat anak, membesarkan anak, anak sudah menikah, sekarang ngerawat cucunya. Nah, banyak kan seperti itu. Akhirnya di mana kedewasaan anak mereka? Nggak ada. Semuanya tergantung mama, tergantung papa. Ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka gagal mengurus anak. Jadilah anak-anak ini yang kurang berbakti. Nah, ketika sebagai seorang tua, ya nantinya itu harus punya tanggung jawab terhadap anak. Sang Buddha menjelaskan ada 5 kewajiban orang tua kepada anak. Pertama yang harus kamu ketahui bahwa sebagai orang tua itu harus mencegah anak berbuat jahat atau berbuat buruk. Ini dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Cigalwada Sutta. Tugas atau kewajiban orang tua yang pertama adalah mencegah anak berbuat jahat. Baik jahat melalui ucapan maupun tindakan jasmani lainnya. Harus dicegah. Wah, anak zaman sekarang suka membuli temannya. Ya ini orang tua harus kasih tahu. Tidak boleh. Ini ada karmanya, ada akibatnya. Kalau kamu berbuat seperti ini, harus ditanamkan budi pekerti ini sejak kecil.